Selamat datang kembali di Misteri Official. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Dipegangnya baju yang ia jemur, udah kering cepet juga. Mungkin karena di pantai mataharinya sangat panas dan anginnya yang sangat kencang. Setelah mengenakan semua pakaiannya, Sugi menggigit batu mustika berwarna hijau miliknya. Samar-samar keadaan mulai berubah ke mode alam gaib. Berisik-berisik sekali ini, apa batin Sugi? Terlihat di hadapannya sebuah kota yang megah. Ini lautnya berubah jadi kota batin Sugi. Kota itu sangat besar, berbentuk melingkar seperti obat nyamuk. Seperti tiap-tiap ruas lingkaran adalah kota, dan semakin tinggi sampai ke tengahnya. Di tengahnya adalah istana yang megah. Sugi melihatnya seolah-olah ia berada di ketinggian. Jadi pantai tadi adalah sebuah tebing di alam gaib, dan istana beserta kota ada di depannya, tepatnya di bawah. Gimana cara saya turun ke sana? Batin Sugi. Ia berjalan menyusuri pinggir tebing berharap menemukan jalan turun menuju kota. Ini gak bisa kalau saya jalan terus. Saya bisa lama. Bisa-bisa saya di dunia nyata berminggu-minggu, batinnya berucap. Bisa gaya pakai batu mustika di alam gaib seperti ini, gumanya. Cobalah. Ia menggigit mustika hitamnya. Antar aku ke sana, ujar Sugi menunjuk sebuah istana besar tepat di tengah kota labirin tersebut. Dan Sugi berhasil dipindahkan ke depan gerbang istana tersebut. Ternyata bisa dipakai di alam gaib, batinya. Terlihat dua wanita menjaga gerbang tersebut. Berpakaian seksi, memegang tombak dan perisai. Tingginya sekitar atap rumah, mungkin 2 atau 3 meter. Mereka memberi hormat kepada Sugi dan membukakan gerbang istana tersebut. Anda sudah ditunggu Ratu Tuan, silakan. Ujar prajurit wanita tersebut kepada Sugi. Tepampang jelas istana berwarna biru di hadapan Sugi yang begitu besar, banyak tiang penyangga seperti pendopo yang terbuat dari batu yang diukir yang sangat besar, mungkin besarnya seperti tower Telkom. Jaraknya dari gerbang ke istana tersebut sangat jauh, mungkin sekitar 500 meter. Sugi yang sedikit mungkin menghemat waktu di alam gaib, ia menggunakan kekuatannya kembali mendekati istana tersebut. Sugi sampai di pendopo istana tersebut. Banyak prajurit, semuanya wanita, tapi pakaiannya lebih rapi yang berada di istana ini. Tampak kursi-kursi berukuran berjejer di kanan dan kiri tengah ruang istana tersebut. Tepat di tengahnya adalah singgah sana ratu. Semua pandangan menuju arah Sugi, sunyi tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Sugi terus berjalan sampai di antara kursi-kursi tersebut. Semua yang duduk di situ berdiri, melihat Sugi yang semakin mendekat. Maaf, saya tidak tahu tata krama keraton di alam gaib. Saya Sugi ingin bertemu dan berbicara dengan Dewi Lanjar. Ucap Sugi. Tunggulah sebentar lagi Ratu datang, ucap tegas prajurit wanita memakai zirah besi, dan terselip di pinggangnya sebuah pedang tanpa sarung. Udara tiba-tiba berubah, suasana menjadi mencekam, seperti mendung yang sangat gelap, berlangsung cukup cepat, dan keadaan kembali seperti semula. Dan sudah duduk di singgasana tersebut seorang wanita memakai jubah tipis berwarna biru, berambut panjang, hitam lurus, wajahnya pucat tapi tetap terlihat cantik dengan riasan di wajahnya. Jadi kamu manusia tanpa moksa atau mukso melebur dengan alam yang bisa hidup di dua alam? Tanya ratu itu. Maaf, saya tidak paham maksud ibu. Jawab Sugi. Panggil saja aku Lanjar. Ucap ratu itu. Ada perlu apa kamu denganku? Tanya Ratu Lanjar ke Sugi. Maaf bu, ibu manusia apa jin? Saya gak bisa bedain aura ibu. Tanya Sugi. Lanjar tertawa. Tanya saja urusanmu Sugi. Jawab Ratu Lanjar. Saya ingin tahu penyebab atau penjelasan tentang masalah suami ibu Sinta. Oh itu masalah keduniawian. Intinya ada pesaing bisnis keluarga itu yang ingin menghancurkan keluarga ibu Sinta. Masalah suaminya terkena guna-guna atau pelet itu hanya jalan atau salah satu cara metode menghancurkan usaha suaminya. Bisa saja dengan cara lain. Ujar Ratu Lanjar. Kenapa Ratu membantu pesaing Bu Sinta? Karena dia pesugihan di sini. Ujar Ratu Lanjar. Apa gak bisa dibatalin, Bu?
Tanya Sugi. Gak bisa, itu perjanjian. Ujar Ratu Lanjar. Kalaupun bisa kubatalkan, pesaing keluarga itu tetap terkena perjanjian tersebut. Ujarnya kembali. Apa gak ada solusi lain selain keduanya mendapat bala? Ujar Sugi. Ratu Lanjar terdiam. Apa maksudmu berkata seperti itu? Apa kau hendak menantangku? Ujar Ratu Lanjar. Kita sama-sama dalam kekuatan moksa, bedanya kau masih dalam keadaan manusia utuh. Ujar Ratu Lanjar seraya menunjuk Sugi dengan tangannya. Sugi terdiam mulai ketakutan. Aku ingin melihat seberapa jauh kekuatanmu. Gandini beri pelajaran ke anak itu. Perintah Ratu Lanjar ke wanita berzirah yang mungkin adalah seorang panglima. Sugi yang panik melihat di sekitarnya. Wanita itu mengangkat pedangnya dan berlari ke arah Sugi sambil menebaskan pedangnya. Sugi yang panik dengan cekatan menggigit batu hitamnya berpindah agak jauh ke belakang, menghindari semua tebasan. Sugi terus menaruh batu hitamnya di mulutnya sambil berkata ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan. Begitu terus cara Sugi berteleportasi menghindari serangan wanita itu. Mau sampai kapan kamu menghindar? Apa tidak ada hal lain yang bisa kamu lakukan selain menghindar? Ujar wanita berzirah itu. Apa yang harus kulakukan, batin Sugi? Jika aku menggunakan batu hijau hanya untuk kabur, masalah tidak akan selesai, batinya. Sugi mengeluarkan batu hitam dari mulutnya. Ia hendak bicara baik-baik kembali, tapi wanita berzirah yang melihat Sugi melepaskan batu tersebut dari mulutnya, melihatnya sebagai peluang untuk menebas Sugi. Wanita itu berlari setengah terbang melesat ke arah Sugi. Sugi langsung memasukkan batu hitam itu kembali ke mulutnya sambil berkata ke belakang. Wanita itu berhenti tolah-toleh mencari Sugi. Sugi pun kebingungan dirinya tetap di situ tidak berpindah ke belakang. Dilihat batu yang di tangannya hitam dan hijau. Ia salah memasukkan batu. Yang ada di mulutnya sekarang baru berwarna merah. Terlihat seluruh jin yang berada di situ berdiri melihat di sekitar ke atas ke samping. Hilang dia menghilang, apa dia kabur ke alam nyata? Ucap wanita berzirah. Dia masih di sini, aku bisa merasakannya. Ucap Ratu Lanjar yang juga tidak bisa melihat Sugi. Hah, jadi mereka tidak bisa melihatku, batin Sugi. Sugi mendekati wanita berzirah tersebut, merebut pedangnya dan menendang wanita tersebut. Alangkah terkejutnya Sugi waktu ia menendang wanita itu. Wanita itu terpental sangat cepat jauh melesat menabrak tiang penyangga istana dan duar. Semen tiang tersebut rontok terkena tubuh wanita itu. Wanita itu jatuh dengan mulut bercucuran darah. Dan terlihat tiang besar seperti semen cor itu retak meninggalkan bekas tabrakan dengan tubuh wanita tersebut. Semua pada panik. Sugi melepaskan mustika merah dari mulutnya, menghampiri wanita berzirah yang tertidur sambil memegang dadanya. Ia masih terbatuk di mulutnya mengeluarkan darah. Sugi mengulurkan tangannya membantunya berdiri. Maaf, kata Sugi. Semua yang ada di istana tersebut sangat ketakutan dengan Sugi. Ilmu apa yang ia gunakan? Sampai Gandini saja seperti itu sekali serang? Ujar mereka. Maaf Ratu, saya tidak ingin berkelahi lagi, ujar Sugi seraya menaruh pedang yang berhasil ia rebut. Ia sebaiknya hentikan, dia bisa tewas kalau kau lanjutkan. Aku sudah tahu kesaktianmu, Sugi. Aku hanya ingin melihatnya saja. Carilah ayam cemani jantan dan daun pisang raja 7 lembar. Aku akan membatalkan perjanjian tersebut. Ujar Ratu Lanjar. Sugi kembali ke dunia nyata setelah ia bertempur dengan jin Panglima Dewi Lanjar. Ia merasa kelelahan. Ia berteleportasi kembali ke rumahnya. Uti! Panggil Sugi. Utinya tidak ada, mungkin di kebun batinnya. Ia menyusul Utinya di kebun, ternyata tidak ada juga. Ia bingung. Sugi lalu kembali ke rumahnya. Bertanya pada tetangga perihal di mana Utinya. Dek, Bude, tahu Uti kemana? Tanya Sugi. Wah, lagi kamu itu dicariin Utimu. Kata Utimu kamu udah hampir sebulan belum pulang. Katanya ke Pekalongan. Utimu ke pasar mau nanyain ke tukang burung soal kamu. Baru aja berangkat tadi, minta antar Pak Degianto.
Ujar Bude Sumi tetangganya. Oh gitu ya deh, makasih deh. Kirain kemana, kok gak ketemu ya di jalan tadi? Ujar Sugi berbohong. Sugi lalu pulang, kembali ke rumahnya. Ia melihat handphonenya sudah lowbat. Seraya ia mengecas handphonenya, ia menelpon Pak Bijo. Assalamualaikum Pak, ini Sugi, ujar Sugi yang baru pertama kali melakukan panggilan telepon. Oh, iya ya, bentar saya panggil Bapak dulu. Jawab seorang wanita, mungkin itu Lastri atau istrinya Pak Bijo. Tidak lama. Halo. Halo Pak, ini Sugi. Oh iya, gak ada apa? Bisa minta tolong gak Pak? Gimana Gi? Tolong apa? Anu Pak, tolong cariin mbahku di pasar. Dia lagi nyariin aku. Kasian Pak, bilang sama mbahku kalau aku udah di rumah. Kalau bisa anterin Pak, nanti saya ganti uang bensinnya, ujar Sugi. Halah, gak usah diganti gak apa-apa Gi. Ya udah Bapak tak ke pasar dulu, Bapak cariin mbahmu, ujar Pak Bijo. Anu Pak, coba cari di setiap kios burung Pak, mungkin mbahku nyari aku di sana. Oh, iya ya Gi, jawab Pak Bijo. Panggilan diakhiri Sugi. Oh ya, sampai lupa. Sugi lalu menelpon Yani. Tat, halo. Suara gadis berbicara yang tak lain adalah Rinjani. Halo Jen, ini Sugi. Oh yang apa Mas? Mas segala, kita lu seumuran. Iya, ada apa? Kamu ada nomornya Bu Sinta kan? Ada Mas, gimana? Bilang ke dia suruh cari ayam jago cemani sama daun pisang raja 7 lembar. Bilang aja suruh saya, potong aja ayamnya di belakang rumah. Dia lasin pakai daun pisang itu. Abis itu ditutup pakai daun pisang dikubur. Udah gitu aja, ujar Sugi. Oh iya Mas, nanti saya telepon Ibu Sinta. Oh ya udah kalau gitu. Makasih ya Jen. Iya Mas. Oh ya Mas, kapan ke Rinjani? Hahaha, bercanda Mas. Besoklah, masih capek saya Jen. Hah, orang bercanda kok Mas. Jauh itu banyak biaya, ujar Yani. Oh ya juga, antar aja kalau kamu ulang tahun, anggap hadiah dari aku. Aku antar ke sana, ujar Sugi. Yang bener Mas. Lusa Mas ultahku. Hayu kapok, hahaha. Serius Jen? Ya dosa aku kalau bohong. Oh dah, lusa kita ke sana. Hah? Sugi ke pawon, memasak air. Sambil menunggu utinya pulang, Sugi membuat kopi dan mengurus burung-burungnya. Assalamualaikum Bu, ucap Yani. Waalaikumsalam Dok, panggilan anak perempuan. Gimana Dok, ada apa? Tanya Bu Sinta. Anu Bu, ada pesan dari Mas Sugi. Sugi, gimana Dok? Aduh, ibu itu pengen banget ketemu, bilang terima kasih ke dia. Tapi gak dibolehin sama mbahmu. Ibu tanya alamatnya, gak dikasih juga sama mbahmu. Oh, gitu ya Bu. Itu permintaan Mas Sugi sendiri. Dia gak mau jadi sorotan orang-orang Bu, ujar Yani. Oh ya, pesannya gimana Dok? Anu, ibu disuruh Mas Sugi cari ayam jago cemani sama 7 lembar daun pisang raja. Ayamnya dipotong di atas daun lalu kubur beserta daunnya di halaman belakang rumah. Gitu pesennya Bu. Oh iya, Mas Sugi kesana Jen? Gak Bu, dia tadi telepon saya. Lo, kamu ada nomor teleponnya? Ibu minta ya Jen. Ibu mau bilang terima kasih ke dia. Jangan kasih tahu mbahmu, nanti gak boleh lagi. Aduh, maaf Bu, gak berani saya. Gini aja Bu, saya tanya Mas Sugi aja ya. Boleh apa gaknya? Ujar Yani. Oh ya udah Jen, gak apa-apa, ujar Bu Sinta. Suara sepeda motor 2 tak terdengar. Terlihat Pak Bijo yang menggonceng utinya langsung ke samping rumah, seperti tahu kalau Sugi di situ. Sugi asik menikmati kopi sambil melihat-lihat burungnya. Dasar kamu ini bikin uti cemas saja. Bilang seminggu gak taunya 3 minggu kamu pergi. Ngapain aja lo? Katanya cuma ngerehab warung burung. Kok lama banget? Utinya yang baru turun motor terus memarahi Sugi. Sugi hanya tertawa. Halah, biasa mbak anak muda. Tapi ya keterlaluan lah kamu nih Gi. Utimu udah tua, kamu tinggal sendirian, ujar Pak Bijo. Hehehe, maaf Ti, lupa bawa handphone aku. Tahu lamaku kabari Pak Bijo buat ngasih tahu Uti biar gak khawatir, ucap Sugi. Emang kamu kemana Tigi? Tanya utinya. Habis dari Pekalongan nonton konser, jadi panitia lomba burung.
Banyak kegiatan Ti. Ujar Sugi berbohong. Oh alah, oh ya tuh burung mulaku lagi. Minggu kemarin ada yang datang ngambil 50 burung kuning kecil ini. Ujar utinya seraya menunjuk kandang umbaran pleci. Ngasih duit berapa Ti? 600.000 Gi, katanya biasa beli segitu sama kamu. Orangnya tinggi kurus gondrong rambutnya. Oh iya ya Ti, temanku itu. Jawab Sugi. Oh ya gini titipan dari ibunya Lastri, istrinya, ujar Pak Bijo seraya memberikan plastik berisi 2 bungkus bakso yang sudah dipisah kuahnya. Loh Pak, harusnya saya yang ngasih ini malah Bapak, orang Bapak yang udah nolongin nganter mbah saya. Ujar Sugi. Ya gak apa-apa Ti, di sini kan gak ada yang jualan. Utimu pasti pengenlah makan bakso. Ya paling Pak, tiap saya keluar tak tanyain mau apa, gak pernah minta apa-apa Uti. Pernah saya beliin jaket agak tebal buat kerja biar gak kedinginan, malah katanya gak bisa kerja Uti pakai ginian risih. Tak beliin kaos kaki buat tidur biar anget kakinya, katanya malah gak bisa tidur. Aneh Uti ini. Ujar Sugi. Ya namanya orang tua Gi, hidup dari kebiasaan, kalau gak biasa ya gak nyaman rasanya. Ujar Pak Bijo. Ya udah Gi, Bapak tak pulang belum ngasih makan bebek, ujar Pak Bijo. Ini Pak bawa burung. Sugi memberikan burung ciblek bersama dengan sangkar kecilnya. Weh gak enak lah Bapak nerimanya. Ujar Pak Bijo. Terimalah Pak, masak Bapak sering ngasih giliran aku ngasih kok gak diterima. Bukan burung mahal ini Pak, tapi lumayan buat isian burung kicau. Udah jadi suaranya, ujar Sugi. Weh mantep, makasih ya Gi. Iya Pak, sama-sama. Bapak tak terus Gi, kalau turun mampir nanti Bapak potongin bebek rica-rica. Ujar Pak Bijo. Hahaha, gak usah Pak, dijual aja bebeknya, gak biasa lidahku makan mewah. Jawab Sugi. Hahaha, makanya dilatih, ujar Pak Bijo sambil berlalu. Gunung tertinggi ketiga. Sugi berteleportasi ke rumah Mbah Gatot tepat di belakang rumahnya. Rumah Mbah Gatot terbilang terpencil di kawasan perkebunan jati. Rumah asri tanpa tetangga, sangat jauh. Tetangganya mungkin sekitar 50 meter. Tok, tok, kulonuon, ucap Sugi seraya mengetuk pintu rumah Mbah Gatot. Monggo, jawab seorang wanita yang tidak lain adalah Yani. Mas Sugi, ada apa ya Mas? Ada apa? Nepatin janjilah, met ultah ya Jen. Sugi memberikan coklat Silver Queen yang sudah ia beli sebelumnya. Mbahmu mana Jen? Tanya Sugi. Weh makasih Mas, inget aja, masuk Mas, Mbak lagi pergi ke Karanganyar. Jawab Yani. Katanya Kerinjani kok dikasih coklat, bohong Mas Sugi. Ya udah ganti baju sana, siap-siap kalau mau ke sana, ujar Sugi. Hahaha, naik apa Mas, ujar Yani. Ya udah yang penting ganti baju pakai jaket, siapa tahu di sana dingin Mas, kan gak tahu cuaca di sana gimana, belum pernah ke sana soalnya. Halah halu Mas ini. Bener Jen, udah di sana ganti baju. Ujar Sugi. Bener ya, aku ganti baju beneran. Jawab Yani. Yani masuk kamar dan kembali dengan celana jeans dan kaos lengan panjang, serta tangannya memegang hoodie sweater. Ayo, haha, ujar Yani. Duduk dulu, ada syaratnya. Ujar Sugi. Apa syaratnya Mas? Gak boleh cerita sama siapapun termasuk sama mbahmu. Cuma itu syaratnya, oke? Jawab Yani. Ya udah, tutup pintunya, gak usah dikunci, nanti mbahmu pulang gak bisa masuk lagi. Ini beneran apa Mas? Mas mau apa? Ya mau Kerinjani. Tutup mata kamu Jen, jangan dibuka sebelum Mas bilang buka, pegangan sama Mas. Ujar Sugi. Hah, iya. Yani menutup matanya sambil tersenyum, mengikuti kelakuan konyol Sugi. Terdengar di telinga Yani Sugi berucap Rinjani, dan tiba-tiba angin yang sangat kencang menerpa tubuhnya. Jangan buka mata Jen, ucap Sugi berteriak di dekat telinganya sambil memeluknya erat, dan berukak. Mereka jatuh ke tanah. Udah sampai Jen, buka mata kamu. Mereka jatuh berpelukan di sebuah hutan. Ini di mana Mas?
Tanya Yani sambil membersihkan tubuhnya yang jatuh di tanah. Gunung Rinjani sesuai janji Mas ke kamu, ujar Sugi. Apa ya? Yani menoleh ke kanan dan kiri, hutan semua. Mana gunungnya Mas? Ya jalan dulu, kita cari jalan setapak dulu. Mereka menyusuri hutan dan menemukan jalan setapak bekas pendaki. Nah kita ikutin jalan ini Jen ke arah atas biasanya ya puncaknya, ucap Sugi. Mas tadi pakai ilmu apa Mas bisa pindah? Tanya Yani. Rahasia, gak usah dibahas. Jawab Sugi. Mereka menyusuri hampir setengah jam. Yani mulai terkejut ia melihat awan dan deretan gunung-gunung. Ini apa ini beneran di Rinjani? Batin Yani. Terdengar suara orang berteriak. Nah itu Jen pasti pendaki. Kalau kamu gak percaya tanya aja ini gunung apa. Ujar Sugi. Mereka sampai di puncak. Yani sangat terkejut melihat kawah di bawahnya. Banyak pendaki di sana. Indah, sangat indah pemandangannya. Itu Jen ada papan, biasanya itu ada tulisannya. Ucap Sugi sambil menunjuk sebuah papan kayu. Mereka pun ke arah papan tersebut. Tercenganglah Yani membaca tulisan itu. Kawasan Nasional Gen, Rinjani Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 0825 Lintang Selatan dan 111628 Bujur Timur. Mereka berada di gunung tertinggi ketiga di Indonesia, sekaligus tertinggi kedua untuk gunung berapi aktif. Keberadaan Gunung Rinjani diperkirakan telah ada sejak zaman Prakuarter, sementara aktivitas vulkaniknya dimulai sejak zaman Pleistosen. Letusan besar Gunung Rinjani membentuk kaldera yang terisi air dan kemudian dikenal sebagai Danau Segara Anak 2010 meter dipel dengan kedalaman 230 meter. Aktivitas tektonik juga memunculkan kerucut baru gunung api yang diberi nama Gunung Baru Jari 2376 meter dpl. Sejarah letusan Gunung Rinjani dimulai sejak tahun ke-1847. Jen, Yani, kok bengong? Sapa Sugi yang melihat ke arah wajah Yani, tampak di situ air mata Yani mengalir deras. Makasih Mas. Akhirnya aku sampai sini juga, ini cita-citaku. Ujar Yani berkata sambil mengusap air matanya. Cita-citamu ke sini, Ti? Iya Mas, kata ibu dulu. Ibu ketemu bapak di sini, makanya aku diberi nama Rinjani. Ujar Yani. Oh gitu, ya udah yuk jalan-jalan lihat-lihat pemandangan. Ajak Sugi, mereka menyusuri tebing puncak. Yani sibuk memfoto pemandangan dengan ponselnya. Ingat Jen, jangan bilang siapapun, ujar Sugi mengingatkan. Iya Mas, aku janji, jawab Yani. Kamu bawa uang gak Jen? Tanya Sugi. Ada Mas, cuma 20.000, gak punya uang, aku dari mana dapat uang? Gak pernah dikasih Mbah. Itu aja aku dapat maksa gara-gara disuruh belanja sama Mbak, itulah upahnya. Urusan nol udah 2 minggu. Jawab Yani. Jadi kamu gak pernah dikasih uang sama Mbahmu Jen? Ya dikasih Mas, sebulan sekali 50.000, kadang 20.000. Ujar Yani. Sugi yang mendengar merasa iba. Dalam hatinya berpikir anak cewek hidup sama mbah laki-laki. Kebutuhannya gimana? Pengen punya baju baru dan lain-lain. Kasian. Buat apa Mas uang? Tanya Yani. Lapar Mas, dingin pula. Belum makan takut masuk angin. Bawa sih Mas 50.000 tapi takut kurang. Ujar Sugi. Emang ada yang jualan di puncak begini Mas? Tanya Yani. Ya gak ada, kita pindah kemana kek yang ada orang jualan ya. Oh ya, kamu pengen kemana lagi Jen selain kesini? Tanya Sugi. Ke Monas Mas, ucap Yani. Gundulmu rame di sana, ketahuan kita pindah ke sana. Oh ya, juga ilmu Mas kan teleportasi ya. Ke anu aja Mas, Bromo apa Mahameru masih ada yang jualan di sana. Ujar Yani. Miles udah pernah ke sana Mas. Ujar Sugi. Aku kan belum Mas. Jawab Yani. Salah siapa, baru sekarang kenal aku, hahaha. Pantai Mas kan banyak yang jualan. Ya juga pantai mana yang bagus Jen?
Jangan bilang ke Bali, awas kamu mikir gitu. Ingat duit kita cuma 70.000 kalau digabungin. Suruh bayar pakai dolar mampus kita. Hahaha, kok tahu mas pikiranku? Jangan-jangan mas bisa baca pikiran orang ya? Coba dipikir dulu kemana yang murah makanannya? Ujar Sugi. Kalau yang murah biasanya ya di Pulau Jawa masihan mas. Jawab Yani. Pantai di Jawa yang bagus apa ya Jen? Apa ya oh ya mas, pantai Banyu Tibo, katanya ada air terjun kecilnya gitu. Ujar Yani. Di mana itu Jen? Gak tahu juga aku mas, cuma pernah denger-denger aja. Oh, ya udah yuk ke sana. Masuk hutan lagi biar gak dilihat orang kita pindahnya. Udah puas belum kamu di sini, tanya Sugi. Udah mas, seneng aku. Masih pengen sih di sini, tapi mas kan lapar. Ujar Yani. Mereka menyusuri jalan setapak menuju rimbunan pohon. Di sini Jen, tunjuk Sugi. Iya mas. Kita kayak orang mau berbuat mesum cari tempat sepi. Ujar Sugi. Hehe, iya ya. Jawab Yani. Ya apa Jen, kamu mau mesum dulu? Tanya Sugi bercanda. Hangalaklah. Jawab Yani panik. Mereka pun berteleportasi ke pantai Banyu Tibo. Terlihat mereka berada di sebuah tebing, tampak pemandangan laut yang luas. Itu paling mas, pantainya, tunjuk Yani ke arah bawah sebuah pantai di bawah tebing. Terlihat ada gazebo dan beberapa warung berjualan. Waduh, kita kesananya gimana Jen? Rame gitu. Terpaksa lewat depan beli karcis kalau gini. Ujar Sugi. Iya juga mas. Rame ketahuan antara malah viral. Jawab Yani. Mereka turun menuju sebuah loket yang hanya dipalang sebuah portal bambu. Berapa om karcisnya? Tanya Sugi. 10.001 orang jawab. Sekian dulu cerita dari saya, kita lanjutkan kembali di part selanjutnya. Jangan lupa terus dukung Misteri Official. Like dan subscribe, terima kasih, salam merinding.